Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hermanita selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya Siti Alfiah NPM 1804040095 akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, bab 1 pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengukur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M. Man, money, method, machine, material, market. Pengertian pemasaran, proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Konsep pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Pengertian manajemen pemasaran, suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Ruang lingkup manajemen pemasaran antara lain menganalisa pasar, pemilihan sasaran pasar, perencanaan pemasaran, kebijakan strategi terpadu, merencanakan pemasaran internasional. Tujuan pemasaran, mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. 7 fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis konsumen, kedua, penjual produk dan jasa, 3 perencanaan, 4 penetapan harga, 5 pendistribusian, 6 riset pemasaran, dan yang terakhir analisis peluang. Tugas pemasaran yaitu memperkenalkan produk, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, bekerja sama dengan mitra, dan membuat rekapitulasi penjualan. Bab 2 peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna karena bentuk, tempat, waktu pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Dan semua kegunaan itu dapat timbul karena adanya proses pemasaran. Peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, kegiatan pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dua hal, yaitu aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Di dalam aliran transaksi melibatkan banyak pihak, antara lain bank sebagai penyedia modal, lembaga asuransi sebagai penanggung resiko yang terjadi, dan lain-lain. Kegiatan pemasaran dapat diklarifikasikan ke dalam 9 bidang kegiatan atau dinamakan dengan fungsi pemasaran, yaitu pembelian, penjualan, pengangkutan, pergudangan, penjajahan, standarisasi dan grading, pembelanjaan, penanggungan resiko, informasi pasar, keterkaitan antara industri, produksi, dan pemasaran. Usaha industri tidak akan ada artinya jika tidak memenuhi produksi dan sebaik-baiknya barang yang dihasilkan oleh produksi tidak akan ada artinya jika bagian pemasaran tidak berhasil di dalam memasarkannya. Peranan pemasaran dalam kegiatan ekonomi yaitu ada kegiatan ekonomi yang digambarkan melalui siklus aliran interaksi perekonomian 3 sektor yaitu RTP, RTK, dan pemerintah. Bab 3 konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, keempat konsep pemasaran, dan kelima
konsep pemasaran sosial, dan yang terakhir konsep pemasaran global. Konsep pemasarannya menurut Kotler yaitu untuk menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Titik tolak disiplin pemasaran terletak pada kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia memiliki aneka kebutuhan dan keinginan yang terus meningkat. Tingkat kebutuhan manusia lebih sedikit dibandingkan dengan keinginan karena keinginan dapat meningkat secara terus-menerus. Keinginan dapat menjadi permintaan jika didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Dalam menentukan produk yang akan diproduksi, perusahaan harus mampu mengukur bukan hanya berapa orang yang menginginkan produk mereka, tetapi yang lebih penting, berapa orang yang secara nyata mau dan mampu membeli produk itu. Lalu produk, orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk. Biasanya kata produk menunjukkan suatu pengertian yang berkaitan dengan objek fisik yang nyata seperti mobil, televisi, minuman, dan lain-lain. Biasanya menggunakan istilah produk dan jasa yang membedakan antara benda nyata dengan objek yang tak berwujud. Dalam membedakan produk fisik, yang penting tidak terletak dalam pemilihan produk itu atau dalam penggunaannya untuk memuaskan keinginan kita. Karena itu, produk fisik sebenarnya merupakan wahana yang memberikan pelayanan atau jasa kepada kita. Nilai dan kepuasan. Nilai merupakan konsep penurunan untuk memilih produk yang mana memuaskan. Pertukaran dan transaksi. Pertukaran merupakan salah satu di antara 4 cara yang dilakukan orang untuk memperoleh produk yang diinginkannya. Yang pertama, memproduksi sendiri. 2, dengan pelaksanaan. 3, dengan meminta-minta. 4, jual beli dan pertukaran. 5 syarat agar terjadi jual beli. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdiri 2 orang atau lebih. 2, masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. 3, setiap pihak mampu berkomunikasi dengan mengirimkan suatu produk kepada orang lain. 4, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran. 5, setiap pihak percaya bahwa memang tepat atau perlu untuk berhubungan dengan pihak lain. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akan terjadi jual beli. Transaksi adalah dasar jual beli. Transaksi terdiri satu perdagangan antar nilai 2 pihak. Bab 4, pasar sasaran pasar dan segmentasi pasar. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produksi atau penjual dari suatu produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Para ahli ekonomi mempergunakan istilah pasar untuk menunjuk sekumpulan para pembeli dan penjual. Syarat transaksi potensial dapat dilaksanakan. 1, terdapat paling sedikit 2 pihak. 2, masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak orang lain. Yang ketiga, masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan kegiatannya. 4, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Perbedaan manajemen lama dan baru. Sistem pemasaran lama atau sederhana terdiri atas pasar, beberapa penjual, alat transport, dan masing primitif yang biasanya dihala oleh binatang atau manusia, dan fasilitas gudang yang masih sederhana. Sistem pemasaran modern terdiri atas jaringan-jaringan organisasi pemasaran yang kompleks dan segala fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan, promosi, serta distribusi barang dan jasa yang mempunyai nilai sampai bermiliar-miliar dolar setiap tahun. Bab 5, peranan pemasaran, pemasaran dan para pemasar. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial, yang dimaksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasar adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan sosial.
Peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya guna suatu barang yang tadinya kurang berarti di suatu tempat atau pada suatu waktu menjadi tinggi nilai di daerah lain atau saat berikutnya. Keterkaitan antara pemasaran dengan industrialisasi. Keterkaitan antara pemasaran dengan industri terlihat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, di mana masing-masing orang tidak membuat atau menghasilkan seluruh produk yang dikonsumsinya. Peranan pemasaran dalam kegiatan ekonomi. Peranan sistem pemasaran makro adalah untuk dapat terpenuhinya permintaan yang heterogen dengan penawaran yang heterogen, sehingga pada waktu yang sama tercapai tujuan masyarakat yang diharapkan. Perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu di bidang pemasaran pada waktu tertentu di masa yang akan datang.